Yo, what's up? Lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to comeback di Ismail Channel, Muhammad Ismail. Oke, coy. Kemarin gua bikin konten FYP ya kan, dan itu FYP pertama kali gua ya kan. Kebetulan kemarin itu konten FYP terlalu banyak kata-kata ya kan. Gua nggak tahu untuk konten FYP gua kali ini isinya apa gitu ya. Oke, coy, nggak usah berlama-lama nih, langsung aja ke konten FYP yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih? Jebret. Kayak nggak expect gitu ya. Kira gue kenapa gitu. Izin. Si paling daripada kamu tetap tak jadian. Son apa namanya, mereknya HTS gitu ya kan. Terus ada yang komen nih, harus tetap sholat. Terus ada lagi yang komen nih, komennya hanya teman strik. Udah dulu ya, kali ini aku lagi pengen sendiri. Asik, demen banget nih gua main begini nih. Siap. Apalagi. Gua terima, apalagi. Kelihatan banget gitu untuk suruh perginya gitu ya. Udah dulu ya, aku pengen sendiri tuh, kayak kelihatan banget secara apa namanya, kalau misalkan ada siapapun, entah cowok lu atau cewek lu ya kan ngomong begitu, ya berarti lu suruh pergi gitu. Kita udahan ya, aku mau sendiri dulu. Semoga kamu dapet yang lebih baik dari aku ya, anjay. Next. Kadang gitu ya, apa namanya, kayak orang-orang kok pada bahagia gitu ya, orang-orang kok pada seneng gitu ya, kok gua doang gitu kayak rasa sendiri, kosong, hampa, nggak ada siapa-siapa gitu ya, nggak ada yang meluk. Kayak ini posisi abang ini sama. Dari ini nih, dari pintu mencair ya, dem bro, terus dibalas di Bandung. Si abangnya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, dari laki-laki untuk laki-laki. Tidak ada yang benar-benar ingin mengakhiri hidupnya, mereka hanya ingin rasa sakitnya hilang. Oh, ini kejadian baru nih ya, friend ya. Apa namanya? Bunuh diri di jembatan gitu. Ya, gimana ya? Lu lihat gak sih kayak obat apa namanya, obat pusing itu gambar itu laki-laki ya kan. Terus obat paramek pusing gambarnya laki-laki. Terus apa benar obat, pokoknya gambar macam obat gitu ya. Kenapa nggak perempuan gitu, selain apa namanya obat Kiranti gitu kan, karena kan kalau Kiranti kan emang buat khusus spesial gitu ya. aduh. Jadi ya buat lu, kalau misalkan di posisi deep banget ya, telan aja gitu, jangan sampai apa namanya ada rasa pengen bunuh diri, ada rasa pengen ngidupin diri, apa namanya, pengen menghilang dan ditelan bumi yang endingnya itu bakal mati. Jangan sampai ya. Biar aja lu mati itu karena emang udah takdirnya mati gitu, dalam arti lu emang udah waktunya dipanggil sama Tuhan. Tapi jangan manggil sendiri gitu ya, dalam arti lu jangan bunuh diri lah. Kasian ya, kasian udah mah dunia gagal ya kan, nanti di sana juga apa namanya lu bakal kesiksa gitu loh. Jangan. Kalau misal emang wajar ya, namanya laki-laki ya kan, laki-laki itu butuhnya apa sih, disupport ya kan. Terus juga selain disupport dikasih nen gitu. Kan itu pokoknya gitu ya, semangat. Gue juga sebenarnya lagi nyemangatin diri gue sendiri gitu loh ya kan, yang walaupun gak ada yang nonton ya kan, walaupun ya yang nonton paling banter itu 5 ya kan, tapi gue nggak menyerah. Gue harus bisa gitu, gimana caranya nanti suatu saat ya kan, orang-orang tahu itu gue gitu loh ya, yang gue dengan apa adanya gue ya, gini-gini aja gitu loh. Tapi gue nggak mau gini-gini aja kehidupan gue tetap setelan gue ya biasa aja. Tapi gue nggak mau duit gue biasa aja, gue nggak mau duit gue harus banyak gitu loh. Karena apa ya, takutnya gini gitu loh, gue nggak mau. Jangan sampai terjadi hal itu, dan semoga duit gue banyak. Pasti banyak sih, gue percaya hal itu. Next, Mas, halalin saja dulu masalah ekonomi, kita cari sama-sama. Terus ada yang komen nih, ngomong apa tadi, cari bareng-bareng, gue nikah 2 kali cerai gara-gara ekonomi. Ini udah bilang ya kan, udah bilang gitu loh ya, secinta apapun lo sama dia ya kan, sesange-sangenya lo sama dia, tapi kalau lu nggak punya duit ya buat apa, percuma gitu ya. Next, jualan villa puncak, jualan udara di puncak.
Ini maksudnya gimana deh? Jualan udara di puncak ya? Ini antara yang jual sengklek sama yang beli lebih sengklek gitu loh, ya kan? Terus ada yang komen nih, yang beli emang buat apa sih gitu loh? Gue juga penasaran gitu, emang yang beli buat apa gitu loh? Buat oleh-oleh keluarga, buat oleh-oleh tetangga. Ada yang komen lagi nih, lebih seneng ngeluarin duit buat beli ginian daripada ngasih kang parkir yang nggak bantuin apa-apa, nyebrangin aja, nggak cuma prit-prit doang. Tapi bagaimana ya? Ya, udara puncak anjing dijual 2.000. Yang jual stres, yang beli lebih stres. POV nongkrong di usia 30-an. Nah, berhubung gue umurnya masih sangat muda, yaitu 14 tahun gitu ya. Bagus ya tempatnya ya. Iya, bagus. Ya emang gitu ya, kenapa ya? Jangan kan bisa 30, usia gue sekarang nih 14 tahun ya, 14 tahun. Usia gue sekarang 14 tahun. Kayak keluar udah males ya kan, ketemu orang baru juga udah males ya kan. Terus sebenarnya gue kemarin tuh ceritanya sebenarnya udah malas gitu loh, cuman penasaran aja gitu. Gue sebenarnya masih doyan gak sih sama cewek, ternyata masih, dan ujungnya juga ditinggalin. anjing. Next. Sebenarnya aku pinter nyatur duit, cuma duitnya aja yang susah diatur. Sama sih sebenarnya, aku juga jago gitu mengelola duit, cuman duitnya aja yang nggak bisa dikelola gitu. Terus ada yang komen nih, gantian kayak duit yang cari aku, kenapa harus aku mulu yang cari duit, gengsi amat. Iya ya, kenapa sih gue mulu yang nyari duit dulu, kenapa duit nggak nyari gue gitu, gengsi amat. Next. Orang jatuh cinta tuh dapat cintanya juga gitu. Kenapa gua selalu dapat jatuhnya doang gitu? Gak pernah dapat cintanya. Tai lah. Iya sih, bener ya. Kok bisa gitu orang bisa dapat cintanya, sedangkan gua cuma jatuhnya doang gitu. Tai ya emang. Next. Bahkan seorang pelupa pun tidak akan bisa melupakan first experience-nya. Aduh, mana ya first experience ya? Karena seorang juga nggak bisa lupa gitu terhadap sama seorang yang pernah merasakan first love-nya ya kan, pernah merasakan first cuddle-nya. First experience itu emang apa? First experience itu pengalaman gitu loh, kayak ini akhirnya gue ternyata ada gitu yang mau sama gue gitu, terus juga ternyata ada ya yang sayang sama gue, ternyata ada ya yang mau dengerin cerita gue. Itu first experience namanya itu ya bang. Itu namanya first experience ya, mungkin ya udahlah. Next. Apa ini? Oh, Aku terkadang berpikir, bukan ini yang aku mau. Tapi aku selalu meyakini, mungkin ya kata gue juga, bang jangan dipegang aja gitu sekali, udah langsung aja lempar gitu sampai mati ya kan. Kayak itu merusak ekosistem laut gitu ya. Lu udah langsung lempar aja bang ya, lempar gitu. Next. Ketika makan nasi olahan besar, ketika makan nasi olahan beras impor. Hei, antek-antek asing! Di kerongkongan ada yang jaga nih, Dirjen Pajak. Next. Banget balas chatnya lagi belajar asing kah? Positive thinking aja bang, mungkin dia emang udah dapet gitu yang baru selain lu gitu ya kan. Itu juga mungkin dia juga udah balik gitu sama masa lalunya ya kan. Dan thank you juga udah menerima sudah saling berbahagia gitu. Maju mundur banget please, kenapa nggak langsung satu kali aja gitu loh, biar nggak buang-buang waktu. Bener ya, kayak maju mundur ngapain gitu loh. Next. Lu berhasil ngalahin juara 1 tapi emaknya dateng, nggak apa-apa kok nak. Kayak gimana ya, lu salah dimaki abis-abisan tapi giliran lu ucap sesuatu biasa aja gitu, itu rasanya tai banget gitu loh. Next. PV gue dapat undangan nikah dari teman yang pengangguran. Gue yang udah kerja banting tulang tapi belum nikah ya.
apa ya, gue pun bingung gitu loh, kok bisa ya teman-teman gue udah pada nikah gitu ya kan, apa namanya, uangnya pada banyak gitu, kenapa ya? Oh iya, gue baru ingat ternyata bapaknya kaya gitu ya kan. Terus juga bapaknya dapat ini, bapaknya ngasih koneksi gitu ya kan. Tapi buat gue ya nggak apa-apa, emang struggle dulu ya kan, sehingga ada cerita gitu ya kan. Kadang kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama apa namanya, yang dari orang tua ke anak ya kan, dari orang tua ke anak gitu, itu sebenarnya dia juga berat gitu, dia posisinya juga berat nih, dia harus apa namanya, menjaga kepercayaannya ya kan, integritasnya itu emang susah gitu. Tapi posisi gue yang kayak ini nih, yang tanggal-tanggal begini kayak bisa gitu berdua nih. Next, konten selanjutnya, kamu tahu pisau yang paling tajam padahal S1 kok nggak kerja kantoran, sia-sia kuliahnya. Men, udah capek-capek dikeluarin malah nganggur. Men, mereka hanya tahu orang sukses kerja di kantor. Men. Aku kuliah jurusan pendidikan tapi nggak ngajar, malah jadi dagang. Apa salah? Salah nggak dagang. Salah kok jadi seorang pedagang, malah bagus. Lu bisa membantu siapapun gitu loh dengan lu berdagangnya. Next, apa standarnya sukses zaman saya kudu kerja ning luar negeri? Nggak juga gitu loh. Nggak juga. Kata siapa gitu loh? Ngapain kerja jauh-jauh sampai luar negeri, sedangkan di di Indo juga masih ada peluang gitu loh, walaupun peluang apa namanya, saingan sama orang-orang yang kenal aja gitu ya kan. Terus juga yang kenal malah nggak bisa kompeten gitu loh, emang anjing gitu. Seorang anak yang tidak memakan hasil kerjanya sendiri akan terdiam jika ditanya tabunganmu piro. Seorang anak ya kan, yang rela melakukan kerja apapun ya kan, demi menafkahi diri sendiri. Terus juga selain nafkahi diri sendiri, ada adik, ada kakak, ada ibu, ada bapak ya kan. Terus juga ada yang nanya nih, tabungan lu sekarang berapa? Ini itu kayak apa namanya, merenung banget gitu, kayak diem aja. Kok bisa ya orang-orang punya tabungan gitu loh. X, terserah Menteri Kesehatan siapa, yang penting kamu jaga kesehatan ya. Terserah mau apa namanya, Menteri Kesehatan, yang penting kamu jaga kesehatan ya, yang di sana ya di sana di mana gitu ya kan. Next, hukum percintaan bab 1 pasal 1 ayat 1, 300.000 di masa SMA dihargai, 300.000 di masa dewasa cuma jadi tai. Tapi bener ya, zaman SMA gue itu kalau misalnya emang ngedate 300.000 tuh mewah gitu ya kan. Nonton udah ya kan, makan juga makan enak gitu loh. Tapi kok kayak 300.000 zaman sekarang, fase dewasa sekarang ini beneran kayak jadi tai doang gitu. Ya kan, sekali makan udah 150.000 ya kan, belum bensin ya kan, belum alur ngidul ya kan, belum ini, oh iya 150.000-nya itu biasanya buat ini sih, kalau nggak apa namanya, biasanya buat ini sih apa namanya, Netflix gitu. Jangan ngajarin aku sabar, aku pernah minum obat dengan airnya ketelan, obatnya nyangkut. Itu juga jangan pernah ngajarin aku sabar, aku pernah makan daging sampai sampai kenyang, ternyata masih nyangkut di gigi gitu. Terus ada yang komen nih ya kan, ibaratkan orangnya udah pergi tapi kenangannya masih ada. Damn bro, damn. Terus ada lagi yang komen nih ya kan, kata dokterku kalau aku sakit nggak bisa minum obat, nanti gimana pas hamil? Dengan lantang gue jawab, ya nanti dipikir kalau udah nikah aja dok, nikah aja belum, gas minta resep. Kalau bisa sirup rasa buah, kalau enggak ya dihalusin nanti kasih gula. Pak guru, bu guru mau ngajarin ngitung tapi orang ngajari golek. Maksudnya bapak ibu guru ngajarin gimana caranya menghitung dengan benar ya kan, tapi nggak ngajarin gimana caranya mencari. Sama kayak orang tua gitu loh, pengen ngeliat anaknya sukses, maju, berkembang dan berjaya ya kan, tapi tanpa diulurin apapun gitu loh selain pendidikan. Itu emang pendidikan emang udah wajib itu gak sih, bukan nggak bersyukur ya, tapi emang udah wajib itu loh ya. Pendidikan itu emang udah wajib ya kan, sandang, pangan, papan, emang itu udah kewajiban dia. Karena apa? Karena kan dia menghasilkan kita gitu ya kan, dengan sadar gitu dia juga membuatnya gitu ya kan. Kamu harus kerja di sini karena gaji sekian gitu ya kan. Kamu punya nggak channelnya gitu? Kamu bisa nggak masukkan saya gitu? Next, sebenarnya aku lagi di fase nggak mau pacaran tapi pengen punya teman, ada mesra-mesranya dikit gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, sebenarnya aku juga emang gak mau ada hubungan gitu loh juga. Itu juga aku sebenarnya nggak mau kamu jadi pacar aku, tapi aku maunya kamu itu kayak, kalau misalkan emang gabut, kita sama-sama gabut ya kan, sama-sama kangen ya, kita pengen dipeluk-peluk juga gitu ya kan, pengen ditium-tium juga gitu. Apa nih?
maraton deh. Ngitung duitnya begitu anjing. Next. Dibikin suka, giliran suka ditinggalin. Monyet memang pure. Yang bener ya, monyet emang ya. Giliran kita suka nggak dibikin suka ya kan. Giliran kita nggak suka malah dibikin suka gitu. Terus giliran kita nggak suka, giliran kita suka terus dibikin nggak suka, ditinggalin. Monyet emang. Oh, jangan terlalu benci, nanti lu suka lo sama dia. Jangan terlalu benci, nanti lo suka lo sama dia. Gak akan terjadi sama gua. Gak sudi, gue najis gue suka sama dia. Nelan ludah sendiri ya, nelan ludah sendiri. Next. Topik pembicaraan laki-laki pas lagi nongkrong. Emang apa aja masuk gitu ya kan, mau tentang bola ya kan, tentang game, tentang mainan, apa aja gitu, modif, otomotif ya kan, apa aja gitu masuknya. Next, jadi tukang urut apa ya? Satu orang, apa mau jadi tukang urut aja ya? Satu orang 100.000, sehari 200 orang, 20 juta. Setahun 320 miliar, modal cuma minyak urut bisa kaya raya. Kalau satu hari 200 orang nggak bakal kepegang bang. Ya, kecuali emang punya tim gitu, itu bisa tuh kepegang tuh ya, kecuali punya tim. Tapi kalau sudah kan sendirian itu gak bisa bang. Tapi emang benar gitu, kayak modal tukang urut, modal minyak sama ini sih tenaga aja gitu, dan punya ilmunya juga sih bang. Terus ada yang komen, kak sehari cuma 24 jam, match streaman itu minimal 60 menit, urut bagian apa kak biar dapat 200 orang tuh, benar kan, benar. Saya ada yang komen juga nih, emak gue tukang urut dari gue orok, ngurut anak bayi, anak kecil, ibu hamil dan lain-lain. Semua dia bisa, bahkan udah ke tempat jauh ngurutnya. Sehari dia kasih 150 sekali ngurut. Dia ngurut tiap pagi jam 9, lanjut abis zuhur, lanjut abis asar dan seterusnya. Sampai bisa kebeli rumah di sini Jaksel, mobil motor umroh, alhamdulillah tanpa seorang bapak bisa sekolahin anaknya 3. Yang penting apa? Wah, independent woman tuh main tuh ya, mantep. Tapi saya pernah dengar apa kata tukang urut, kalau dia habis urut orang badannya pegel-pegel dan rentak-rentak. Betul sih, karena kan energi kan transfer energi nggak sih? Karena kan orang lagi capek ya, ke bawah pengen urut aja gitu loh. Tapi kita udah nyembuhin mereka, kita yang sakit gitu loh. Next, gendut. Apa nih gendut sih, gendut tapi mantep kan? Kayak gue udah lama nih nggak ada konten yang namanya pemersatu bangsa ya kan. POV orang normal masak mie ya kan, orang kebal, bukan orang kebal sih, itu warkop juga pada begitu gitu loh. Warkop gitu loh, hampir semua pada begitu anjir, pada pakai air keran anjing tapi dimasak, airnya nggak kenapa-napa gitu loh. Nyesel pernah nunda jam tidur demi orang yang nggak worth it. Terus juga nyesel luangin waktu buat orang yang ujungnya ditinggalin. Sekarang asing mau tidur aja susah banget. Next. Jawaban nomor 3, C bukan sih? Hah? Bukannya B? Oh, oke, makasih. Si bro pinter banget nih si bro ini ya. Oke, cuy, mungkin segitu itu video kali ini. See you next time-nya, peace. Enjoy.